Wah, sudah ada Mbak Tuti. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketemu kembali ya Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan supervisi akademik, di mana nanti peran saya di sini yang pertama jadi supervisornya dari Pak Elvin, untuk memenuhi siklus yang pertama ini. Sebelum kita mulai pada kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa mendapatkan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, Bapak-Bapak. Saya sebagai supervisornya Pak Elvin. Baik, selamat pagi Pak Elvin. Selamat pagi Bu Tuti. Ya, bagaimana kabarnya Pak Elvin? Alhamdulillah sehat. Wah, Bu sehat Tuti selalu ya Pak kelihatannya Elvin sehat ya. ya. Ya, sama Pak Elvin, alhamdulillah sehat selalu. Dan tentunya selain sehat, kita juga harus bahagia ya Pak Elvin ya. Kelihatannya Pak Elvin ini bahagia sekali ya Pak ya. Ya bahagia Ya, Bu baik. Tuti habis makan durian kemarin. Ya, terima kasih Pak Elvin. Ini Pak Elvin sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi pengalamannya Pak Elvin tentang ini ya, tentang meningkatkan kompetensi Pak Elvin sebagai coach begitu ya Pak Elvin. Ya, betul sekali Bu Tuti. Baik, sebelumnya Pak Elvin, nih, saya mengingatkan kepada Pak Elvin bahwa tujuan dari supervisi ini adalah untuk membantu Pak Elvin untuk meningkatkan keterampilan Pak Elvin dalam meningkatkan kompetensi coaching ya Pak ya. Betul sekali. Dan ya, bukan untuk menilai atau mengkritik Pak Elvin begitu. Saya juga ingin mengetahui apa yang sudah baik, yang sudah dilakukan Pak Elvin dan yang masih ini ya Pak, diperbaiki dalam meningkatkan kompetensi coachingnya seperti itu. Baik Pak Elvin, ini untuk yang pertama, Pak Elvin apakah sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, untuk yang pertama Pak Elvin, untuk supervisi pada hari ini, dengan pertanyaan yang pertama, Bapak Elvin ini saya ingin membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak, di dalam kompetensi coachingnya. Ya. Jadi ini mungkin kesempatan atau pengalaman coaching saya yang keberapa ini ya Bu ya, ketiga. Jadi memang belum belum berhasil gitu, belum berhasil pada saat melakukan praktek coaching ke teman sejawat, sehingga kali ini saya ingin nanti Bu Tuti melihat bagaimana proses coaching saya terutama pada kompetensi ini, Bu Tuti. Mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa ini apa ya, tidak mudah buat saya. Oh begitu ya Pak ya. Bapak Elvin untuk mengingatkan kembali untuk kompetensi coachingnya sendiri itu ada berapa ya Pak? Ada 3, kalau nggak salah ada 3. Saya ingat saya ada 3. Iya, uh, boleh saya bantu ya Pak ya. Yang pertama kompetensi coachingnya ada presence, Ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan berbobot. ya, Tetapi dalam hal ini, dalam supervisi hari ini, yang ingin dikembangkan Pak Elvin adalah
untuk kompetensi yang ketiga ya Pak ya, Ya, bagaimana untuk melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, saya sudah bisa menangkapnya Pak Elvin. Untuk yang pertanyaan yang kedua, nanti ketika Bapak Elvin untuk melakukan coaching, hal apa yang nanti perlu saya ini Pak, amati begitu, ketika Bapak, dalam proses coaching dengan teman sejawatnya? ya terutama pada saat saya melakukan atau mengajukan pertanyaan berikut kepada Koji, nanti saya kepada Pak Sinan itu saya ingin Bu Tuti nanti fokus pada bagian yang pada saat saya bisa membuat Koji itu apa ya, bisa merenung, bisa menggali, kemudian bisa mengingat dikatakan oleh Koji itu tadi, dan juga mengaitkan antara apa yang sudah diceritakan sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan nantinya. Oh begitu ya Pak ya. Wah, baik Pak, lalu untuk sudah saya tangkap ya, nanti saya akan mengamati hal-hal yang perlu saya persiapkan ya Pak ya, di mana yang tadi sudah disampaikan Pak Elvin tentang apa saja yang nanti saya amati begitu. Baik Bapak, saya berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dalam penilaian Bapak sendiri ketika melakukan penilaian sendiri terhadap apa yang Bapak kembangkan ini, kira-kira apa Pak yang menjadi indikator keberhasilan Bapak ketika melakukan ini coaching dengan teman sejawat? Ya, pertama dari internal saya, dari diri saya sendiri itu, saya mestinya bisa mengajukan atau menggunakan kalimat-kalimat yang memang itu berupa pertanyaan terbuka seperti apa, bagaimana, seberapa, kemudian nantinya Koji itu juga bisa menjawab secara panjang lebar gitu ya Bu ya, bukan hanya jawaban yang singkat dan tidak, tapi nanti Koji bisa bicara lebih banyak, apa sebenarnya yang ingin diselesaikan oleh Koji tersebut. Oh, begitu ya Pak ya. Baik. Semoga menjadi apa namanya harapan. Nah, setelah kita berbicara tentang indikator keberhasilan yang nanti Bapak apa namanya harapkan pada coaching ini dengan teman sejawat, ini untuk harapannya dalam observasi pada hari ini yang kita lakukan itu kira-kira apa Pak? Ya, tentu saja harapan saya nanti Bu Tuti bisa memberikan apa namanya ya, catatan-catatan untuk saya, sehingga nanti Bu Tuti, saya mohon untuk benar-benar menilai ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi, juga coaching saya nanti itu berhasil. Di si coach juga, teman coach itu juga bisa mendapatkan insight, bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa ya, dengan aset atau dengan kemampuan dia sendiri gitu. Kalau saya kan hanya pemantik saja. Oh, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Itu sebagai pengawalan kita dalam temuan hari ini di pas observasi ya Pak ya. Yang tadi sudah disebutkan ada 4 pertanyaan yang tadinya juga Bapak sudah menjawab tentang bagaimana harapan dan juga indikator keberhasilan dan juga kompetensi mana atau apa saja yang ingin Bapak lebih meningkatkan perform Bapak begitu ya. Baik, ya untuk observasi ini saya cukupkan sekian. Silakan Bapak itu melakukan proses coaching bersama teman Bapak dengan namanya siapa Pak tadi? Pak Sinan begitu.
Bapak Sinan Musfiki. Ya, nanti setelah saya tutup dengan percakapan pra observasi pada kali ini, nanti Bapak segera untuk melakukan coaching, proses coaching begitu ya Pak ya, sambil Ya, saya melakukan pengamatan dan membuat catatan-catatan kecil untuk Bapak. Setelah Bapak melakukan coaching, nanti bisa ketemu kembali dengan saya ya Pak ya, di siap. pasca observasi ya. Untuk waktu selebihnya saya persilahkan kepada Bapak untuk melanjutkan proses coaching bersama teman sejawat Bapak. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Titi. Mohon izin untuk bertemu dengan rekan saya, Pak Sinan. Assalamualaikum Pak Sinan. Waalaikumsalam, Mbak Alvin. Alhamdulillah sehat ya Pak Sinan ya. Alhamdulillah. Tambah Ya, sehat berkat ketemu Pak Alvin malam ini. alhamdulillah. Ini sepertinya pertemuan yang keberapa ya Pak Sinan? Kemarin kita juga pernah ngobrol ya. Kayaknya yang ketiga Yang ini. lalu. Yang ketiga ini kayaknya. Oh yang ketiga ya. Ya, ya kita akan apa namanya berbincang, tapi berbincangnya mudah-mudahan berkualitas gitu Pak. Baik Pak Sinan, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih? Ada apa ya? Untuk kali ini saya ingin ini Pak, berbagi masalah lagi dengan Pak Alvin. Ya ini mungkin karena banyaknya masalah ya Pak, jadi kemarin saya sudah berbagi masalah dan sekarang saya ingin kembali lagi berbagi masalah dengan Pak Alvin. Harapan saya nanti seperti biasanya ada insight baru yang saya dapatkan dari percakapan nanti, sehingga masalah yang saya hadapi nanti bisa terselesaikan setelah saya. Siap. Apa ini masalahnya nih Pak Sinan? Ya ini Pak, masalah yang mungkin ya Pak, klasik di dunia guru ya Pak. Akhir-akhir ini tuh saya mulai agak kurang semangat Pak dalam mengajar. Agak jenuh gitu mengajar. Jadi ceritanya itu saat ini kan saya di sekolah dikasih jam itu lumayan banyak ya Pak, 30 JP per minggunya, karena emang saya adalah satu-satunya guru matematika di sekolah saya, sehingga tidak bisa berbagi dengan rekan yang lain, maka mau nggak mau seluruh kelas itu saya yang mengampu. Jumlahnya memang hanya 6, sehingga 30 jam itu dalam seminggu saya mengajar. Nah, dengan jumlah jam segitu banyaknya itu membuat saya seolah-olah tidak banyak waktu untuk istirahat Pak Elvin. Jadi setiap harinya itu hampir selalu full ngajar, kecuali satu hari di MGMP. Itu hari itu pun biasanya saya keluar untuk pertemuan MGMP juga. Jadi mulai jam 7 sampai jam 1 itu istirahatnya hanya pas 2 kali istirahat pagi sama siang itu Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu anak-anak saya, murid-murid saya di sekolah yang mungkin kurang mendukung, kurang suka matematik, jadi itu menambah rasa jenuh saya nih untuk mengajar matematika. Jadi kalau mau masuk itu kayak males gitu Pak. Mau masuk itu udah, misalnya masuk jam 9, maka saya mungkin masuknya jadi jam setengah 10, karena saya itu ada rasa kurang semangat untuk masuk kelas gitu Pak. Oke, yang saya catat ini berarti ada 2 hal ya. Sinan, yang pertama tadi karena memang jamnya itu banyak, 30 jam pelajaran per minggu. Wah, ini banyak juga Pak ya. Dari 24 itu kan selisihnya aja udah 6 ya. Ya Pak, pasti ini apa namanya, enggak ada waktu untuk rehat, enggak ada waktu untuk santai, sehingga ya saya bisa memahami. Kemudian tadi Pak Sinan juga menceritakan, menyebutkan ada masalah yang kedua, yaitu tentang anak-anak yang yang kurang benar ya Pak ya, kurang suka, kurang mampu, kurang mampu, pokoknya motivasi yang membuat saya semangat ke kelas kayak nggak ada gitu loh Pak. Anak-anak pengen belajar, mereka pada nggak bisa, aduh saya mau yang membuat saya semangat apalagi gitu, kayak kurang gitu. Ya dengan demikian Pak Sinan 30 menit baru
baru masuk ceritanya gitu. Ya kalau pas parah begitu Pak. Ya ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi mengapa Pak bagaimana kok bisa dapat jam 30 dan apakah ini juga sebentar. Ini di kelas berapa Pak Sinan yang anak-anak, terutama yang anak-anak kurang motivasi terhadap matematika tadi Pak? Apakah di semua kelas yang Pak Sinan ajar ya? Iya, kalau masalah motivasi siswa itu sih hampir semua kelas Pak. Saya kan ngajar 6 kelas, 2 kelas 7, terus 2 kelas 8, sama 2 kelas 9. Kalau dari sisi motivasinya, kebanyakan memang bukan penggemar matematika ya Pak, jadi hampir merata. Mungkin dalam satu kelas itu rata-rata yang agak suka matematik mungkin hanya berapa ya, hanya 10% mungkin. Yang lainnya itu cenderung tidak suka matematik. Ya, kondisi seperti ini itu sudah berapa lama ya Pak Sinan? Iya. Ini menjadi sebuah masalah ya. Iya, seperti ini mungkin baru sekitar 1 bulanan terakhir ya Pak. Karena dulu kan ini mulai bulan Juli itu sudah mulai ini sebenarnya dapat 30 jam itu, atau bahkan mungkin sejak tahun sebelumnya itu sudah dapat jam segitu sebenarnya. Cuman karena terlalu lama begitu ditambah dengan anak-anak yang begitu, jadi paling parahnya mungkin 1 bulan terakhir ini Pak. Jadi menurunnya semangat saya itu sangat terlihat, mungkin bahkan di mata teman saya pun mungkin juga sangat terlihat, karena ada teman kita yang sampai menegur, ayo Pak masuk kelas gitu. Mungkin karena melihat saya yang kurang begitu bersemangat dalam mengajar gitu Pak ya, jadi seperti itu. Makanya ini saya ingin ketemu Pak Alvin supaya ini solusinya apa gitu, agar bisa kembali semangat lagi. Baik, saya merasa memang ini masalah yang harus Pak Sinan selesaikan ya. Mungkin memang menggunakan cara-cara Pak Sinan. Pernah tidak Pak Sinan itu melakukan usaha-usaha untuk supaya masalah yang Pak Sinan hadapi ini lebih lebih berkurang, dan bagaimana cara Pak Sinan melakukan upaya-upaya tersebut Pak? Ya, kalau yang saya lakukan Pak, pertama saya itu kalau sudah sampai pada tahap ingat bahwa ini kan memang tugas utama saya ya Pak sebagai guru, maka kalau ingat itu saya tuh jadi mencoba untuk menyemangati diri saya sendiri. Ya, dengan apapun yang terjadi itu saya berusaha mencari berbagai alasan yang bisa menguatkan saya gitu. Cuman ternyata itu belum cukup, apalagi ketika sampai di kelas itu suasana yang saya temui tidak mendukung gitu ya Pak. Jadi mungkin itu saya terus mencoba, cuman saya belum menemukan solusi yang betul-betul bisa bertahan lama gitu Pak, yang memang betul bisa jadi budaya untuk semangat masuk kelas, itu belum ketemu yang seperti itu. Mungkin kalau sesaat saya bisa mengatur diri saya untuk memaksa diri saya ke kelas, cuman ya datang ke kelas dengan kondisi yang mungkin belum sepenuhnya saya gitu loh Pak. Ya, 30 jam ngajar itu memang bikin energi kita terkuras Pak. Bagaimana Pak Sinan melakukan strategi dalam pembelajaran supaya 30 jam itu barangkali tidak menjadi momok bagi Pak Sinan? Iya, kadang kalau saya pas agak capek gitu, saya ya ini di kelas itu mungkin separuh saya pakai untuk menyampaikan sesuatu kepada anak saya, kepada murid-murid, tapi sisanya digunakan untuk mereka latihan mandiri di kelas gitu Pak. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan ini ya Pak, tugas lain dari sekolah ya Pak, jadi yang harus disambi-sambi di kelas kadang-kadang. Pak Sinan tugas lainnya apa? Saya Pak,
Ya, Yang selain paling mengajar. utama itu kurikulum paling utama. Karena di sekolah saya itu memang gurunya sedikit, jadi semua tim itu masuk semua Pak biasanya. Ada tim apa itu masuk, ada tim apa masuk. Ya biasanya begitu. Selain jadi kurikulum juga anggota komite pembelajaran untuk sekolah penggerak itu ya Pak. Jadi tugasnya lumayan banyak juga. Tambah Ya, dengan tugas di luar sekolah Pak. ya. Ini sebenarnya Pak Sinan sudah terbiasa ini ya, sudah terbiasa mendapatkan tugas yang banyak. Sehingga mungkin bayangan saya kok 30 jam itu belum seberapa gitu. Oke, kemudian upaya apa yang Pak Sinan lakukan untuk itu Pak, untuk mencari solusi anak-anak yang kurang termotivasi belajar matematika Pak? Iya, kalau saya ingat ya Pak, saya kan juga karena sudah mengajar lama itu sebenarnya walaupun saya itu capek dalam mengajar, sebenarnya capek itu tidak terasa kalau mendapat respon yang bagus dari anak sebenarnya. Jadi ini kan bukan kali pertama saya ngajar 30 jam ya Pak, tapi iya. sudah beberapa kali. Nah, pengalaman saya sebelumnya itu walaupun saya mengajar banyak jam itu ketika mendapat sambutan yang baik dari siswa itu capek itu nggak gitu terasa sebenarnya. Cuman mungkin akhir-akhir ini saya itu kurang anu ya Pak, mungkin kurang perencanaan dalam mengajar sehingga saya itu ngajar kayak kurang terarah gitu loh Pak. Jadi dong asal masuk terus sampai di mana nyari di buku, kemudian mengajar sekenanya sudah. Jadi mungkin karena itu juga ya siswa ikut merasa bahwa gurunya kok kurang persiapan mungkin gitu ya Pak. Jadi responnya mereka bertambah buruk juga mungkin begitu mungkin loh Pak. Ya, ya. Tadi Pak Sinan menyebutkan bahwa ya Pak Sinan pernah juga ngajar. Ini artinya ini bukan pengalaman pertama Pak Sinan ada dan pengalaman apa yang pada saat Pak Sinan mendapatkan jam yang banyak itu, yang dulu-dulu, tetapi sambutannya baik Pak. Apa sebenarnya bedanya untuk tahun katakanlah semester ini dengan beberapa saat sebelumnya yang Pak Sinan itu anggap berhasil, gitu. Tidak seperti semester ini Pak? Iya, kalau dulu mungkin tadi Pak beda dalam hal perencanaan mengajar Pak. Dulu itu saya cukup rajin dalam mencari misalnya nyari video atau membuat media apa gitu dulu. Bahkan saya juga beberapa kali membuat alat peraga gitu Pak. Tapi sekarang ini ya karena mungkin ditambah dengan kesibukan yang lain, jadi waktu untuk hal tersebut jadi semakin berkurang sehingga saya tidak merencanakan dengan baik sebelum masuk kelas gitu. Mungkin saya tahu materi yang saya ajarkan, tetapi dalam penyampaiannya ke anak itu yang belum terencana dengan baik gitu Pak. Oke, berarti Pak Sinan sebenarnya sudah merasa ya bahwa bisa jadi masalah yang saat di semester ini Pak Sinan hadapi itu sebenarnya bisa diupayakan dengan perencanaan yang baik ya. Artinya entah itu membuat skenario yang tidak terlalu menguras energi gitu, juga menggunakan alat peraga. Pak, kira-kira RPP atau alat peraga yang Pak Sinan pernah bikin atau pernah diterapkan di kelas-kelas atau tahun-tahun sebelumnya itu bisa nggak ya digunakan untuk saat ini, sehingga barangkali itu bisa menggunakan energi Pak Sinan untuk masalah yang di semester ini ada itu? Ya, beberapa mungkin bisa, tapi beberapa yang lain itu perlu penyesuaian ya Pak mungkin karena kurikulum sudah berubah, jadi mungkin hanya perlu sedikit penyesuaian Pak. Tambah dengan update video-video yang baru mungkin atau yang apa? Saya mungkin memang belum mengagendakan waktu untuk mencari referensi yang lain ya Pak. Jadi memang ini agak kurang persiapannya betul Pak. Oke, tadi Pak Sinan juga lagi-lagi menyebut waktu ya Pak ya.
waktu dan tugas lain. Bagaimana sebenarnya Pak yang Pak Sinan lakukan selama ini, karena bagaimanapun tugas mengajar juga tugas yang diberikan oleh sekolah, dia menjadi wakil kurikulum atau kemudian menjadi komite pembelajaran sekolah penggerak, itu kan luar biasa. Bagaimana Pak Sinan membagi waktu untuk semuanya itu ya, biar Pak Sinan juga bisa membuat perencanaan yang baik, menyiapkan alat peraga, karena kalau tanpa menggunakan media saat ini paling tidak ya, Iya. tentu saja siswa memang kurang ya. Gimana soal waktu ini? Soal waktu itu biasanya memang saya menggunakan waktu di jam-jam istirahat atau setelah jam 1. Anak kan pulang jam 1 ya Pak? Iya. Sedangkan saya pulang jam 2. Jadi antara jam 1 sampai jam 2 itu biasanya saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Termasuk misalnya tadi ada kurikulum dan yang lainnya itu saya gunakan untuk itu. Cuman ya memang waktu-waktu sisa Pak. Jadi waktu ketika saya sudah lelah gitu ya Pak ya, sudah tinggal tenaga sisa gitu. Iya. Ini barangkali untuk untuk mengatur waktu supaya semuanya dapat, meskipun tadi bisa sih siang gitu ya, bisa sih setelah jam 1, tapi itu sisa-sisa energi Pak Sinan, sehingga barangkali tidak bisa maksimal ya. Barangkali bisa enggak atau pernah tidak Pak Sinan itu berupaya sih menggunakan yang waktu yang di sisa-sisa itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, atau apa istilahnya, bahasa Jawanya itu dijejel gitu. Barangkali nanti, karena tadi Pak Sinan juga menyebut waktu yang paling banyak disebut itu masalah waktu gitu. Iya Pak. Yang terbayang untuk saat ini itu mungkin ya Pak. Biasanya saya bingung dalam perencanaan itu mungkin karena saya membayangkan itu langsung menyiapkan 3 kelas sekaligus, 7, 8, 9, sehingga saya merasa ini kelas mana dulu yang saya siapkan gitu ya. Mungkin saya perlu membagi waktu agar fokus ke satu kelas tertentu gitu. Jadi memang dijadwalkan untuk merencanakan di tiap kelas yang berbeda. Jadi tidak, mungkin selama ini saya kurang fokus karena memikirkan ini kelas mana yang saya dahulukan, tetapi ya perlu difokuskan ke kelas mana yang harus saya dahulukan mungkin Pak. Terutama mungkin kelas 7 yang pakai kurikulum baru sehingga butuh perencanaan lebih, sedangkan yang kelas 8 tuh mungkin tinggal memodifikasi media-media yang lama untuk saya gunakan kembali gitu Pak. Ya. Kalau kelas 9-nya Pak? Oh iya, kelas 9 itu masih ada sih Pak beberapa media yang dulu yang bisa saya gunakan lagi. Oke. Oh, jadi yang kelas 8 itu kurikulum lama? Kelas 8 ini Pak, kurikulum baru juga 7 sama 8. Oke. Kelas 9 yang lama. Nah, sebenarnya tadi Pak Sinan juga sudah terbayang ya, Pak Sinan akan fokus di kelas 7 yang kurikulum baru, dan kelas 8 meskipun kurikulum baru tapi Pak Sinan masih bisa menggunakan media yang lama, tinggal memodifikasi gitu. Ya. Ada nggak cara lain Pak supaya terutama 7 yang lebih banyak Pak Sinan fokuskan untuk mencurahkan energi ke sana, sehingga lebih lebih ringan nanti pada saat melakukan pembelajaran. Oh iya, ini Pak, saya sebenarnya pernah mengintip aplikasi PMM itu ya Pak ya.
pernah menemukan ide bagus untuk pembelajaran. Cuman waktu itu belum sempat saya follow up. Ternyata di sana itu banyak ide-ide baru di PMM itu. Hanya memang dulu asal lihat saja, pengen mencoba tapi dulu tidak langsung, jadi malah terlupakan. Sepertinya itu bisa dicoba lagi untuk buka-buka itu, Pak. Kayaknya ada beberapa video atau inspirasi yang bisa saya gunakan juga itu untuk kelas saya gitu, Pak. Oke, ternyata Pak Sinan juga punya alternatif ya untuk mengatasi masalah yang sekarang Pak Sinan hadapi. Kira-kira kapan ini Pak Sinan mau mencoba untuk menerapkan ide baru yang ada di PMM sehingga 789 luar biasa ini semuanya diajar. Bisa lebih ringan gitu Pak. Iya, mungkin untuk pertama kali coba karena Rabu besok itu pas tidak ada undangan MGMP, jadi Rabu besok itu bisa saya manfaatkan untuk mencoba membuka kembali PMM dan mengambil ide-ide yang dulu saya pernah temukan, terus saya matangkan untuk agar sesuai dengan kelas saya di kelas 7 dan 8 terutama ya Pak, yang memang butuh banyak inspirasi, itu saya dahulukan dulu mungkin dibandingkan yang kelas 9. Begitu Pak Elvin. Baik. Ini sepertinya menarik, jadi saya akan menunggu. Jadi pembicaraan kita ini belum selesai Pak Sinan. Oh iya, siap. Nah, karena Pak Sinan itu sudah memiliki rencana-rencana, memiliki jalan keluar yang bisa diupayakan. Saya sangat senang bahwa ternyata meskipun Pak Sinan merasa memiliki masalah di kelas yang terlalu banyak jam, tetapi Pak Sinan memiliki alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Itu Pak ya. Jadi mungkin nanti kita bisa jadwalkan untuk ngobrol lagi Pak. Kira-kira kapan? Kalau hari Jumat Pak Elvin bisa Pak? Boleh, tapi sebelum itu kan Pak Sinan mesti menerapkan ya, mesti mempelajari terlebih dahulu, dan tadi yang Pak Sinan sebutkan tadi, menerapkan ide-ide yang ada di PMM gitu ya. Ya, kebetulan hari Kamis kan saya ada jam di kelas 7 dan kelas 8 juga. Mungkin nanti langsung coba saya terapkan di hari itu, biar nggak terlalu lama. Nanti hari Jumat saya ingin berefleksi bareng dengan Pak Elvin lagi gitu Pak, agar bisa ada follow up lagi. Baik, sudah kelihatannya sudah tergambar, tetapi bagaimana yang Pak Sinan rasakan selama 2 jam tadi kita berbincang Pak Sinan tentang masalah banyaknya jam Pak Sinan dan juga anak-anaknya. Terima kasih. Iya, ini Pak, terima kasih karena sudah agak lega menceritakan unek-unek saya kepada Pak Elvin. Itu seperti sudah hilang separuh beban saya Pak Elvin dengan bercerita tadi. Kemudian dengan pertanyaan pemantik dari Pak Elvin tadi, saya jadi ingat lagi tentang ide-ide yang terlupakan dulu, sehingga oh ya, tadi sekilas langsung teringat memori saya yang dulu Pak. Jadi oh ya, saya dulu pernah buka PMM, pernah punya perangkat ini itu, dan itu masih bisa saya pakai sekarang ini gitu ya Pak. Jadi sungguh tercerahkan, dan saya terima kasih kepada Pak Elvin untuk itu. Baik, Pak Sinan, kita sepakati ya, nanti hari Jumat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti saya tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tergantung upaya Pak Sinan tadi, tetapi saya sangat berharap kita nanti mudah-mudahan pada saat bertemu kembali di hari Jumat, masalah-masalah yang dirasa Pak Sinan itu sudah teratasi oleh Pak Sinan. Jadi itu yang Pak Sinan. Iya Pak, amin. Terima kasih Pak Elvin. Baik, saya pamit dulu Pak Sinan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Elvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah selesai Bu Supervisor. Baik, luar biasa, hebat sekali Bapak Elvin serta Bapak Sinan ya dalam melakukan coaching. Saya berikan apresiasi kepada Bapak berdua.
Ya, terima Baik, kasih Bu Tuti. eh, kembali kasih Pak Elvin. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal ya, Bapak Elvin, ini untuk yang ketiga yaitu pasca observasi, di mana sudah saya catat ya beberapa hal yang penting terkait tentang observasi pada hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Elvin. Eh, Bapak Elvin, apakah sudah siap? Siap Bu Tuti. Ya, baik. Untuk yang pertama, ini Pak, sebelum saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ingin terlebih dahulu ini meminta Bapak Elvin, bagaimana Bapak itu menilai diri sendiri dalam performa, dalam kompetensi tadi yang sudah Bapak laksanakan ini ya, coaching dengan teman sejawat. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Tuti. Saya mencoba untuk menilai atau merefleksi apa yang sudah saya lakukan pada saat coaching dengan Pak Sinan tadi. Jadi yang pertama saya kaget dengan masalahnya coaching tadi Bu ya, Pak Sinan. Masalahnya susah Bu. masalahnya berat gitu. Tapi saya berupaya karena tadi saya memang dari awal minta untuk Bu Tuti bantu mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Saya berupaya untuk selalu menanyakan menggunakan kalimat-kalimat terbuka gitu. Meskipun beberapa kali saya seperti terjebak hampir terjebak kepada melontarkan atau menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang dengan kalimat-kalimat tertutup. Tapi kemudian saya sadar gitu Pak ya, oh saya nggak boleh tanya seperti ini gitu. Jadi gimana Bu? Ya memang belum maksimal, saya merasa belum maksimal, tetapi lebih ya ini kali kesekian saya melakukan coaching dan saya tetap berupaya meningkat di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Iya baik, wah luar biasa sekali ya Pak untuk menilai performa Bapak sendiri. Tadi saya tertarik Pak ketika Bapak menyampaikan terjebak dalam melakukan apa pertanyaan yang berbobot begitu. Bisa ini Pak apa namanya pada saat Bapak berkata seperti apa begitu saat Bapak menilai Bapak kok bisa mengatakan, wah ini saya kok terjebak ya begitu. Itu ketika Bapak saat ini melontarkan pertanyaan seperti apa, Pak? Ya hampir menanyakan itu Bu, mengapa gitu, mengapa Pak Sinan merasa seperti itu, kemudian mengapa Pak Sinan merasa masalahnya tadi ya itu menjadi masalah kan, kira-kira gitu. Kemudian saya mencoba untuk saya ubah untuk mengganti dengan ini Bu, bagaimana gitu kira-kira. Ya, baik. Seperti itu ya Pak Elvin ya. Memang betul ya. Terima kasih untuk ini refleksi dari Bapak Elvin sendiri yang menilai Bapak selaku untuk ini performa Bapak ketika melakukan coaching. Ini Bapak izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan hasil pengamatan saya ya Pak. Betul sekali tentang apa yang tadi disampaikan Bapak Elvin ya. Sama ya untuk refleksi Bapak yang tadi sudah yang disampaikan Bapak itu ternyata hampir sama dengan apa yang menjadi catatan saya. Bapak Elvin di sini ini hampir beberapa kali terpleset dengan pertanyaan yang melontarkan mengapa begitu ya. Seakan-akan ini Bapak kepo begitu. Nah, di dalam
Ini di dalam kompetensi coaching ini memang kita tidak diperkenankan ya, begitu ya Pak ya, tentang pertanyaan yang memang menjebak kita di dalam melakukan coaching seperti itu. Dan itu saja Pak yang menjadi catatan saya, tetapi ini ada catatan-catatan yang luar biasa untuk Bapak Elvin. Setelah saya amati dari kompetensi supervisi akademik yang tadinya kita telah sepakati bahwa saya diminta Pak Elvin untuk menilai atau mengobservasi dalam hal melontarkan pertanyaan yang berbobot begitu. Ini saya sangat mengapresiasi sudah baik sekali Bapak Elvin untuk ini dalam pengembangan kompetensi tersebut. Pertanyaan berbobot ini kan memang diajukan ya dengan tujuan ini untuk menstimulasi pemikiran Kuci. Dan saya lihat di sini Bapak Elvin sudah ini memunculkan hal-hal yang mungkin yang belum terpikirkan sebelumnya oleh Kuci ataupun mengungkapkan emosi dan nilai dalam diri yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Saya lihat ini Pak Elvin sudah bisa untuk mensimulasi dari rekan sejawatnya yaitu sebagai Kuci untuk bisa mengungkapkan emosi dan nilai dalam diri sehingga pertanyaan yang Bapak Elvin lontarkan itu ini memiliki sikap terbuka dan ingin tahu serta mampu melihat peluangnya untuk di masa depan begitu. Jadi di dalam pertanyaan berbobot yang Bapak Elvin ajukan ini sudah sesuai ya dengan kompetensi yang memang sudah diharapkan. Hanya itu saja Pak, dalam ini hampir kepleset tadi ya, ada beberapa hal yang ingin yang menjadi Bapak terjebak dalam pertanyaan tersebut. Itu saja Pak dari catatan pengamatan saya. Untuk selebihnya Pak Elvin ini sudah luar biasa sekali. Tetapi Pak Elvin sebelumnya itu untuk catatan yang baik ya, yang perlu diingat kembali bahwa kompetensi di dalam melakukan coaching ini tidak hanya untuk melontarkan pertanyaan yang berbobot saja ya Pak, tetapi kita melihat kembali ada 3 tadi ya, yaitu present, terus yang kedua adalah apa Pak tadi? Yaitu mendengarkan aktif begitu ya, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, ini saya harapkan nanti tidak hanya untuk pertanyaan yang berbobot saja, tetapi tiga-tiganya ini harus kita maksimalkan begitu ya Pak ya, Pak Elvin. Siap Bu Tuti. Iya, untuk pertemuan observasi atau pertemuan supervisi akademik ini Pak, saya rasa sudah cukup Pak ya, tetapi di dalam saya tunggu untuk ini Pak, melihat pengembangan selanjutnya di tahap kompetensi-kompetensi yang lain di dalam melakukan coaching, ini kira-kira kita bisa bertemu kembali kapan Pak? Mungkin 2 minggu lagi Bu, boleh? Baik, 2 minggu lagi ya Pak ya kira-kira. Ya baik, nanti kita bisa ketemu kembali setelah hari ini melakukan observasi tentang kompetensi, melontarkan pertanyaan yang berbobot di dalam coaching. Nanti kita bertemu kembali untuk kompetensi selanjutnya, kita tunggu 2 minggu lagi, begitu ya Pak Elvin ya? Siap Bu Tuti. Terima kasih Ya. banyak Bu Tuti sudah mengamati apa yang dilakukan tadi coaching bersama Pak Sinan. Terima kasih catatan-catatannya, terima kasih saran-sarannya sehingga nanti selain tadi saya sudah berefleksi akan menjadi ini Bu ya, catatan saya untuk memperbaiki kompetensi yang dalam hal ini mengajukan pertanyaan berbobot di waktu-waktu berikutnya, di waktu-waktu mendatang. Terima kasih sekali. Ya baik, terima kasih Pak Elvin, kembali kasih juga terima kasih kepada Pak Sinan. Kiranya sudah cukup ya Bapak dan Ibu untuk pasca observasi pada pagi hari ini.
Semoga bisa bermanfaat dan Bapak Elvin selaku coach ya bisa mengembangkan lagi lebih baik lagi di dalam meningkatkan kompetensi dalam coachingnya. Begitu ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan kembali kepada Bapak Elvin ya untuk melakukan supervisi akademik melanjutkan kompetensi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu saya sampaikan, saya cukupkan. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan.